Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini, saya akan memaparkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT unsur pengajaran untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya, Nurrahmi Sahnir SPD MPD, adalah seorang akademisi dalam bidang pendidikan seni budaya yang secara konsisten berfokus pada pelestarian seni tradisional. Saat ini, saya merupakan dosen tetap pada program studi pendidikan seni rupa Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Latar belakang akademik saya yaitu Sarjana Pendidikan Sendra Tasik Seni Drama Tari dan Musik dan Magister Pendidikan Seni Rupa. Dengan dasar keilmuan yang multidisipliner, saya aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dan relevan dengan kebutuhan zaman. Baik, dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan erat dengan pembentukan kompetensi pedagogis dan profesional calon guru seni, seperti pengantar pendidikan, profesi pendidikan, pendidikan seni rupa, serta perencanaan dan strategi pengajaran seni. Dalam mengajar mata kuliah perencanaan dan strategi pengajaran seni, saya menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Mahasiswa tidak hanya diajak untuk memahami karakteristik peserta didik dan menyusun perencanaan pembelajaran, tetapi juga untuk merancang strategi pengajaran seni yang kontekstual, kreatif, dan adaptif dengan perkembangan zaman. Adapun mata kuliah perencanaan dan strategi pengajaran seni merupakan mata kuliah wajib, rumpun pendidikan dengan bobot 2 SKS pada semester genap atau pada semester 4. Mata kuliah perencanaan dan strategi pengajaran seni dirancang untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep dasar serta teknis dalam menyusun perencanaan pembelajaran seni. Hal ini mencakup pemahaman terhadap rumusan, capaian pembelajaran, penyusunan tujuan, strategi, pendekatan, pemilihan metode, serta desain evaluasi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran seni di berbagai jenjang pendidikan. Selanjutnya, CPL program studi. Baik, adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Ya, adapun sub CPMK perencanaan dan strategi pengajaran sebagai berikut. Selanjutnya, adapun penilaian atau asesmen evaluasi pada mata kuliah ini yaitu ujian tengah semester UTS dengan persentase 15%, ujian akhir semester atau UAS dengan persentase 20%, selanjutnya penilaian formatif atau tugas kelompok yaitu 35%, penilaian tugas individu dengan persentase 30%, sehingga total bobot dalam penilaian pada mata kuliah ini yaitu 100%. Buku yang telah saya kembangkan yang dapat dijadikan buku referensi pada mata kuliah ini yaitu buku tentang belajar dan pembelajaran untuk kejuruan era 4.0 dan Society 5.0 yang membahas terkait pengembangan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran seni di sekolah. Buku selanjutnya yang saya telah kembangkan yaitu terkait buku dasar-dasar pendidikan yang dimana membahas terkait aliran-aliran pokok dalam pendidikan dan relevansinya terhadap pendidikan seni budaya lokal. Selanjutnya,
buku terkait kebijakan dan inovasi pendidikan, yang dimana membahas terkait hakikat inovasi pendidikan, tentang pembelajaran berbasis teknologi, pendekatan berpusat kepada siswa, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, keterampilan abad 21, pembelajaran berkelanjutan, dan fungsi inovasi pendidikan sebagai bahan untuk mendukung pengajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan DIA yang meliputi delivery, interaction, serta assessment atau evaluasi instrumen. Guna memastikan proses pembelajaran berlangsung secara bermakna, partisipatif, serta terukur. Delivery, penyampaian materi, dilakukan secara sistematis dan kontekstual dengan memadukan metode ceramah interaktif, studi kasus, dan penayangan media visual seperti video dokumenter, potongan pertunjukan senika, serta contoh-contoh perencanaan pembelajaran dan perangkat ajar seni. Materi disampaikan tidak hanya berbasis teori perencanaan dan strategi pembelajaran, tetapi juga dikaitkan langsung dengan praktik pengajaran seni di lapangan atau di kelas, ya, di sekolah. Saya juga menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning dan project based learning agar mahasiswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman dan realitas dunia pendidikan seni di sekolah. Sementara itu, pada sesi praktik, mahasiswa diberi tugas menyusun perangkat pembelajaran seni, mulai dari analisis kebutuhan belajar hingga penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran secara individu maupun kelompok. Interaction atau interaksi dalam belajar atau dalam kelas dibangun melalui diskusi kelompok, presentasi hasil kajian, simulasi micro-teaching, dan kolaborasi dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran seni yang kreatif dan aplikatif. Mahasiswa diajak aktif bertukar pengalaman, berpendapat, serta memberikan dan menerima umpan balik. Interaksi tidak hanya terbatas pada tatap muka, namun juga dilakukan secara daring melalui platform LMS atau grup diskusi untuk memastikan keberlanjutan komunikasi akademik. Model interaksi yang saya gunakan memperkuat keterampilan berpikir kritis, reflektif, dan kerjasama yang dibutuhkan dalam profesi guru seni tentunya. Asesmen atau evaluasi instrumen, di mana evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui tes formatif dan sumatif dalam bentuk penugasan kelompok dan individu. Penilaian tidak hanya mengukur pemahaman konseptual mahasiswa, tetapi juga menilai keterampilan mereka dalam merancang pembelajaran seni secara kreatif dan aplikatif. Bentuk penilaiannya mencakup misalnya kuis teori perencanaan, tugas diskusi terkait strategi pengajaran seni, analisis penyusunan perangkat ajar atau perencanaan pembelajaran, simulasi pembelajaran, serta refleksi tertulis terhadap praktik mengajar tentunya. Seluruh penilaian didasarkan pada rubrik, ya, yang telah ditentukan agar proses penilaian berlangsung objektif dan transparan. Saya percaya bahwa proses belajar yang bermakna tidak hanya menguatkan kompetensi profesional mahasiswa sebagai calon pendidik seni, tetapi juga membentuk kesadaran mereka sebagai agen pelestari budaya dan inovator di tengah perubahan zaman. Dengan semangat kolaboratif, reflektif, dan transformatif, saya terus mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan sebagai wujud nyata kontribusi saya dalam bidang pengajaran. Inilah bagian dari unjuk kerja saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi, menciptakan pembelajaran yang memberdayakan, bermakna, dan berdampak. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut saya tampilkan video implementasi pengajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu di kelas ini pada pertemuan ketiga ya di mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pengajaran Seni. Ya, ada temannya yang tidak hadir? Ada yang sakit ya? Oh iya, siapa namanya? Tolong ketua tingkatnya dicatat ya. Siapa yang tidak hadir nanti diberikan kepada ibu. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan,
Marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Adik-adik mahasiswa, saya berharap ya ketika mengikuti perkuliahan kita hari ini, adik-adik mahasiswa ini mampu menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran seni secara kritis ya. Mengidentifikasi dan membedakan berbagai model dan metode strategi pembelajaran seni dengan merancang strategi pembelajaran seni yang inovatif dan kontekstual. Kemudian Ibu juga berharap kalian mampu mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis deep learning dalam pengajaran seni. Sebentar kita akan bahas semua. Adik-adik mahasiswa memperhatikan materi yang akan saya sajikan sebentar. Jadi guru seni bukan sekedar mengajarkan teknik, tetapi menghidupkan semangat dan imajinasi siswa untuk mampu mengekspresikan diri dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ya, jadi ini adalah kata motivasi yang dimana adik-adik mahasiswa ini sebagai calon pengajar seni budaya di sekolah, sehingga tentunya apa yang kita akan sampaikan nanti ke peserta didik itu akan menjadi motivasi untuk diri kita dulu ya. Jadi guru seni sebenarnya itu pembuka jalan bagi kreativitas dan kebebasan berekspresi. Ya, saya simpulkan di mana di tangan guru seni tentu ruang kelas ini bisa menjadi studio ide. Kenapa saya bilang begitu? Guru seni harus kreatif. Ya, guru seni harus mempunyai karakter bagaimana menciptakan atau mendorong siswa tersebut untuk memiliki kepekaan estetik. Ya, jadi kepekaan estetik di mana di era digital dan kompleks saat ini peran guru seni itu semakin penting ya untuk menumbuhkan generasi yang berpikir kritis, reflektif dan kreatif. Oke. Proses pembelajaran waktu di sekolah dulu, mungkin kalian ada pengalaman terkait belajar seni budaya di sekolah, bagaimana guru seninya seperti apa? Pernahkah Anda merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran seni budaya waktu di sekolah? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Ya, gimana gurunya dulu? Pembelajarannya itu hanya terpaut pada buku saja. Nah, padahal seni budaya kan harusnya mengeksplor. Ya. Ya, betul. Jadi ceritanya dia masih konvensional dalam strategi pembelajaran seni budaya di sekolah tersebut. Oke, ada lagi pengalaman lain mungkin dari segi gurunya, bagaimana memotivasi siswanya. Sempat ada yang punya pengalaman? Silakan, tidak apa-apa. Nah, jadi di sini sebenarnya pengalaman pembelajaran seni seperti apa yang paling Anda ingat, yang paling berkesan ketika kalian belajar seni budaya waktu sekolah di SMA dulu. Sebenarnya minggu lalu kita sudah sempat membahas ya terkait bagaimana sebenarnya perencanaan dalam pembelajaran seni ya. Di pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan terkait strategi pengajaran seninya ya. Bagaimana konsep dasarnya, bagaimana membantu guru menyiapkan pengalaman belajar yang bermakna untuk siswa, kemudian apa tantangan dalam merancang pembelajaran seni yang relevan dan kontekstual. Pahami dulu ya, sebenarnya konsep dasar perencanaan pembelajaran seni itu seperti apa. Jadi yang pertama, proses sistematis untuk menyusun pengalaman belajar. Jadi ada proses ya, di mana awalnya kita harus menentukan tujuannya dulu, materinya, kemudian metode dan evaluasinya atau asesmennya ya. Kemudian menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kalau dia fokusnya di seni rupa, ya kita fokus di seni rupa. Jadi kita harus pahami dulu dengan karakteristik peserta didik kita, ya. Nah, sama dengan bagaimana fokus pencapaian kompetensi dan pengembangan karakternya. Jadi kita lihat dulu kita lagi mengajar di mana. Misalnya di Sulawesi Selatan ada beberapa seni budaya lokal yang harus kita eksplor ke peserta didik. Itu yang harus kita perlihatkan kepada mereka ya. Perhatikan adik-adik mahasiswa bahwa langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru kita harus siap bagaimana kita bisa menganalisis kebutuhan belajarnya itu siswa. Misalnya tadi yang saya bilang ada juga siswa dia butuh pembelajaran yang audiovisual. Harus melihat dulu contoh visual baru bisa diterapkan. Ada juga yang langsung action atau yang langsung praktek. Jadi ini analisis kebutuhan belajar siswa ini kita harus pahami seperti apa konsepnya ya. Kemudian penetapan tujuan pembelajaran, kemudian pemilihan materi dan sumber belajar, penentuan metode dan strategi pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Nah,
Kalian mungkin sering dengar ya, waktu sekolah dulu guru-gurunya itu sering menjelaskan bahwa kita ada standar kompetensi. Jadi standar kompetensi itu merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai siswa. Guru harus punya target ini dalam merencanakan pengajarannya, pembelajarannya. Nah, kemudian yang selanjutnya kompetensi dasar. Nah, penjabaran dari operasional dari standar kompetensi, ya. Kemudian indikator. Nah, indikator ini capaian. Ya, jadi capaian yang spesifik yang dapat diukur dalam pembelajaran. Jadi makanya itu dikatakan indikator. Indikator capaian ya yang bisa diukur. Kita lanjut ya. Nah, jadi mengapa perlu strategi dalam pembelajaran seni? Ini yang paling penting dalam pembahasan kita hari ini. Mengapa perlu strategi dalam pembelajaran seni? Kalau sekedar kita cuman berteori itu semua orang paham. Dimanapun kita bisa dapat ilmunya. Tetapi ketika kita yang membuat strategi pembelajaran seni sendiri, maka itu akan tertata. Ya, pembelajaran seni, apalagi yang kita pahami ya, bahwa pembelajaran seni bukan hanya tentang teknik atau keterampilan, praktek dan sebagainya, tetapi pengetahuan juga penting. Bagaimana kita bisa menciptakan proses belajar yang hidup dan bermakna. Kenapa saya disuruh menggambar, misalnya ya, kearifan lokal, budaya lokal. Saya disuruh menggambar jagung yang ada di Takalar. Apa makna jagung tersebut kira-kira di Takalar? Oh, ternyata itu merupakan identitas lokal dari daerah tersebut. Ya, misal seperti itu. Kalau yang di Bone apa, songkok gurunya apa dan sebagainya. Sehingga apa yang mereka dapatkan, pengetahuan yang mereka dapatkan itu bisa diserap bahwa oh ini maksudnya, ini tujuannya, ini maknanya. Sekalian bagaimana memberi pengalaman estetik yang bermakna untuk siswa tersebut ya, menuju capaian kompetensi dan nilai estetika. Dalam seni, strategi adalah jembatan antara potensi siswa dan dunia ekspresinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, ini ada pertanyaan dulu, silahkan. Tidak apa-apa, silahkan. Bagaimana? Pertanyaan saya itu bagaimana strategi pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran seni budaya di kurikulum merdeka? Ya, kurikulum merdeka itu menekankan kepada pembelajaran yang berbasis kepada kebutuhan peserta didik ya, atau bagaimana yang menyenangkan atau membahagiakan. Apalagi sekarang ada lagi terbit pembelajaran yang baru yang dikatakan deep learning. Pernah dengar deep learning? Ya, pernah ya. Nah, jadi di sini ada beberapa ya strategi pengajaran, salah satunya strategi pembelajaran ekspositori. Pernah dengar ekspositori? Mungkin baru dengar ya. Ya, baru dengar. Jadi pendekatan ini sebenarnya pendekatan langsung dan sistematis. Ya, jadi cocok untuk konsep dasar. Yang kita lakukan sekarang ini, kita kan belajar konsep dasar tadi ya. Artinya kita sedang melakukan strategi pembelajaran ekspositori ya, di mana pengetahuan faktual yang nyata, yang jelas diberikan. Ibu sebagai dosen di sini yang berperan aktif menyampaikan materi. Kalian menjadi pendengar, makanya ini merupakan strategi pembelajaran ekspositori ya. Jadi kalau misalnya dia diterapkan di apa ya, materi praktek bu gimana? Ya berarti gurunya yang mendemonstrasikan dulu, memperlihatkan ke siswa. Itulah strategi pembelajaran ekspositori. Jadi gimana bu kalau dia siswanya yang aktif? Nah, kalau siswa yang aktif itu dia masuk di dalam strategi pembelajaran inquiry. Ya mungkin biasa kita dengar juga. Ya jadi melibatkan siswa dalam menemukan informasi sendiri. Apalagi sekarang kan adanya internet, luas jaringan, adanya AI, artificial intelligence, memudahkan kita untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran seni budaya yang kita pelajari ya. Strategi pembelajaran inquiry ini cocok untuk mengeksplorasi karya seni dan budaya lokal setempat. Misalnya saya tinggal di daerah mana gitu, kalian tinggal searching di Google atau di internet, mencari tahu seperti apa materi terkait itu, kesenian tersebut, lalu kalian rumuskan masalahnya, mengeksplorasi, kemudian mengolah datanya, membuktikan bahwa saya mengambil dari jurnal ini, artikel ini, sehingga gurunya paham dengan apa yang kalian sampaikan. Artinya kalian yang berperan aktif untuk mencari informasi. Itu strategi pembelajaran inquiry ya. Oke, ini dua strategi. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Ada nggak pertanyaan? Nah, kayak ini ya. Ada contoh di sini. Meneliti asal-usul motif kain lokal. Ya, kalau misalnya ibu kasih gambar, silakan cari tahu terkait misalnya dari mana. Tentunya kalian akan membutuhkan beberapa referensi dari jurnal kah, dari internet kah, atau dari mana. Ya, jadi seperti itu kalian yang mencari tahu, meneliti. Itu inquiry ya. Bisa dibedakan? Ya, bisa ya. Dua strategi ini paling sering kita gunakan. Ya, paling berganti-gantian aja. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Siswa belajar melalui pemecahan masalah yang nyata. Nah, ini beda lagi. Tadi kan menganalisis, Bu, meneliti. Terus kalau ini berbasis masalah seperti apa? Ini berbasis masalah misalnya ya, kalian melihat di sekeliling banyak sampah berserakan, misalnya sampah botol ya, apa dan sebagainya. Kemudian membuat strategi pembelajaran berbasis masalah ini, meminta siswa untuk turun ke lapangan, melihat apa masalah di sekitarnya, misalnya saya banyak sampah botol, daun-daunan apa dan sebagainya. Bagaimana meminta mereka berpikir kritis, bagaimana caranya mengolah tersebut menjadi sebuah karya seni yang indah. Jadi siswa yang berpikir kritis, ya, kalian arahkan siswanya, silakan kalian mencari sendiri apa bahan ajarnya, apa medianya untuk digunakan menjadi suatu karya seni. Itu bisa saja, itu dia masuk dalam kategori strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya, karena adanya dia lihat di situ, kenapa dia masalah, Bu? Ya, daripada dibuang tidak bisa menghasilkan suatu karya, mending kita manfaatkan bagaimana dia menjadi suatu karya yang estetis. Kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, gimana lagi nih kemampuan berpikir? Jadi, ketika kita menggunakan strategi ini, artinya telah mampu mengajarkan kepada siswanya bahwa bagaimana caranya menganalisis elemen visual dalam lukisan lokal. Saya kasih contoh, kita kan belajar unsur-unsur seni rupa ya. Kalian kan pelajari ya unsur-unsur seni rupa yang dimana unsur tersebut. Jadi itu yang penting, nanti itu dianalisis di suatu karya tersebut. Nah, hasil analisis tersebut itulah yang biasa kita dengar dengan apresiasi seni. Mengapresiasi seni. Jadi tidak asal bilang, ih itu bagus, itu jelek, ini tidak bagus, ini kurang bagus, itu bagus banget. Tidak begitu caranya menganalisis. Ya, jadi kita membutuhkan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, bagaimana caranya kita menganalisis ya. Begitu juga dengan tari ya. Kalau di tari itu kita biasa kan ada dibilang unsur-unsur tari juga ya, yang dimana wiraga, wirama, wirasa, wirupanya itu yang akan dianalisis. Seperti apa ketika kalian melihat pertunjukan. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif. Ya. Jadi siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi ini kooperatif ini yang sering kita lakukan selama ini kan. Kalau mahasiswa itu dikit-dikit tugas kelompok, kerja kelompok, diskusi kelompok. Nah, ini dia masuk dalam kategori strategi pembelajaran kooperatif. Mungkin yang kalian pahami kan selama ini cuma tugas kelompok aja, kerja kelompok aja. Tetapi dia sebenarnya masuk dalam kategori strategi pembelajaran kooperatif, di mana kalian bekerja sama secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi menumbuhkan kerjasama dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, itu kan akan kelihatan mana yang kooperatif dengan yang tidak kooperatif ya. Jadi itu. Nah, ini lagi, ini tadi ya, sempat tadi ada yang bingung, Bu, apa itu kontekstual ya? Ada tadi yang sempat saya dengar bertanya, jadi sebenarnya ini strategi pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning, menghubungkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Ya, nah kira-kira kayak gimana itu, Bu? Tradisi-tradisi masyarakat tersebut yang diolah menjadi sebuah karya seni. Entah itu dari segi apa ya, yang jelas dia berkaitan dengan konteksnya. Jadi tidak asal, kita harus mengaitkan bagaimana konsep tersebut sesuai dengan kehidupan nyata. Link kita, jangan sampai kalian yang disampaikan tidak sampai, tujuannya tidak tercapai. Apa itu afektif, Bu? Sikap.
Jadi strategi pembelajaran afektif ini yaitu sikap. Bagaimana kita bisa mengembangkan nilai atau sikap atau norma atau emosional siswa. Ya, bagaimana caranya, Bu? Ya, kita tekankan bagaimana caranya berkonsultasi yang baik kepada guru, ya, misal bagian dari kesadaran diri. Ya, bahwa saya tidak boleh seperti ini, saya tidak boleh seperti ini. Kalau kalian sudah memiliki karakter tersebut atau kesadaran diri tersebut, saya yakin nilai kognitif, psikomotorik di belakang ini yang lebih utama. Afektifnya, sikapnya, ya, karakternya, ya mah. Jadi semua strategi pembelajaran yang telah saya jelaskan intinya di strategi pembelajaran afektif, bagaimana merefleksikan personal dalam proses penciptaan misal, ataukah dalam proses pembelajaran teori seperti ini. Kita lanjut, terakhir ini ya, inovasi strategi pembelajaran berbasis deep learning. Nah, di mana mengintegrasikan teknologi dan pendekatan reflektif. Jadi dia sudah ada teknologinya. Seperti ya tadi sudah dijelaskan ya bahwa adanya perkembangan zaman yang dimana pembelajaran seni itu sudah menggunakan AI, sudah menggunakan virtual reality, mengeksplor budaya-budaya lokal ya, seni budaya lokal itu. Terus ada juga proyek seni yang berbasis isu sosial dan personal. Kemudian pembelajaran berbasis portofolio digital menjadi guru seni masa depan ya, bahwa guru seni itu sebenarnya agen perubahan. Artinya kalau kita mampu mendorong siswa itu termotivasi untuk mengekspresikan diri, ya, mengekspresikan diri entah itu dari segi kreativitasnya dan sebagainya ya. Karena ketika strategi tepat bertemu semangat guru, seni menjadi jembatan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi meskipun berubah-berubah kurikulumnya, kalau kalian punya semangat untuk maju, ya, untuk berkembang, pasti hal ini tidak jadi masalah. Nah, ini tugas diskusi kelompoknya. Mungkin bisa dilihat ya, di depan ada, ya, jadi teman saya bentuk kelompoknya atau kalian bentuk sendiri, gimana? Bentuk sendiri aja? Ya, bentuk sendiri ya, 3-4 orang, pilih satu strategi pembelajaran seni yang mau dibahas, tetapi secara lengkap ya, implementasinya di sekolah seperti apa, rancang skenario pembelajaran seninya, sekitar 15 menit kah? Dia akan dikumpul di Google Drive. Nanti saya akan kirim linknya di grup WA-nya masing-masing ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Hari ini cukup sekian. Ibu mohon maaf jika ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video pengajaran mata kuliah perencanaan dan strategi pengajaran seni. Terima kasih telah menonton atau telah menyaksikan video saya. Semoga bisa memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.